Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Jadi apa activity diagram? Di sini dia akan menggambarkan mengenai proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi di sini masih nyambung sama use case diagram yang kemarin gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu use case itu akan menjadi satu activity diagram. Jadi nanti struktur ini akan mirip dengan flowchart ataupun dengan data flow diagram gitu. Jadi kita harus bikin dulu use case-nya gitu. Yang pertama dibikin adalah use case diagramnya. Ada berapa use case di sana? Misalnya ada 10 use case. Nah, nanti akan menjadi 10 activity diagram. Jadi masing-masing use case itu akan memiliki satu activity diagram gitu yang akan menggambarkan lebih lanjut. Jadi misalnya use case-nya adalah tentang login. Jadi nanti akan ada activity diagram login gitu yang akan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dari login itu gitu, dari sistem di awal loginnya mau seperti apa, nanti kalau misalnya loginnya salah seperti apa, nah itu yang akan digambarkan gitu. Jadi misalnya nanti ada use case lagi tentang pembayaran, berarti nanti akan ada activity diagram pembayaran. Jadi berapa ada use case di dalam use case diagram, nanti ada sekian juga activity diagramnya. Nah, untuk simbolnya di sini ada beberapa. Jadi ada namanya start point gitu ya. Start point ini gambarnya yang paling awal. Kemudian ada namanya end point gitu. Jadi ada satu start dan nanti ada satu end gitu. Nah, terus ada aktivitasnya. Jadi aktivitas apa yang ada di dalamnya itu digambarkan di dalam bentuk ini. Nah, kemudian yang baru mungkin ada namanya percabangan. Itu nanti akan dalam satu proses gitu. Jika nanti terbagi dia menjadi beberapa proses yang berjalan bersamaan, nah itu disebut percabangan gitu. Kalau decision mungkin sudah pada tahu, nanti akan ada decisionnya adalah yes atau no, itu aja. Kemudian ada namanya swim lane. Nah, ini nanti kita akan mengelompokkan aktivitinya berdasarkan aktor gitu. Jadi nanti akan ada pembagian aktor A itu ngapain, aktor B itu ngapain, aktor C itu ngapain. Prosesnya sedang ada di aktor yang mana nih gitu. Nah, yang pertama activity dia akan menggambarkan sebuah pekerjaan atau sebuah tugas gitu. Jadi di dalam gambar activity ini nanti akan ada ditulis aktivitasnya apa. Jadi misalnya kalau login yang pertama itu memasukkan username gitu. Jadi ada aktivitasnya adalah memasukkan username gitu. Jadi tergantung apa kegiatan selama di dalam aktivitas activity diagramnya itu. Nah, kemudian ada start state, dia akan menunjukkan dimulainya sebuah proses gitu. Jadi hanya ada satu start state dalam sebuah workflow gitu. Jadi nggak ada activity diagram yang dimulai dengan dua start gitu. Jadi hanya satu saja. Itu dan digambarkannya seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk end state, dia bisa ada lebih dari satu gitu. Jadi kalau misalnya nanti activity diagramnya itu berakhir dengan misalnya di ATM gitu. Jadi ada kemungkinan uh, uang berhasil keluar, ada kemungkinan juga kartu terblokir gitu, ada kemungkinan lain juga mungkin salah password dan sebagainya gitu. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan end state gitu ya. Jadi bisa dia lebih dari satu end state. Sedangkan startnya cuman boleh satu aja. Nah, nanti gambarnya adalah seperti ini, solid di dalamnya, terus ada lingkaran lagi di luarnya. Nah, kemudian ada transition. Jadi karena ini adalah sebuah flow, adalah sebuah alur, jadi dia pasti memiliki sebuah garis panah gitu. Jadi dari mana, dari kegiatan yang mana atau dari aktivitas yang mana tadi gitu menuju aktivitas berikutnya, dia akan digambarkan dengan garis panah seperti ini. Nah, decision mungkin udah pada tahu sama seperti yang ada di flowchart. Jadi decision ini adalah suatu kondisi di mana kemungkinan ada perbedaan gitu. Nah, decision di sini sama seperti flowchart wajib ada yes sama no. Jadi apa kemungkinan pertama dan apa kemungkinan keduanya. Kalau misalnya dia iya apa, kalau misalnya dia tidak kemana gitu. Jadi di sini wajib ada. Nah, ini yang namanya swim lane. Swim lane di sini adalah uh, kita akan membagi dia berdasarkan aktornya. Jadi misalnya dalam satu activity diagram itu ada si A, ada si B, ada si C gitu. Jadi misalnya ada admin, ada pembeli, ada misalnya pelanggan gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi nanti dimulainya dari siapa? Oh, dimulainya dari si admin. Admin mengirimkan data gitu. Datanya kemana? Ke pembeli. Berarti pembeli akan menangkap aktivitas mengambil data gitu. Dari pembeli kemana? Misalnya ke pelanggan atau ke ke sistem gitu dan atau misalnya ke database gitu. Nah, itu bisa. Jadi ini digambarkan untuk objek mana sih yang bertanggung jawab untuk aktivitas tersebut. Di mana aktivitas tersebut akan
melakukan sebuah kegiatan gitu. Nah, di sini kita petunjuk membuatnya kita selalu memulai dengan node awal gitu. Jadi pastikan ada titik awalnya di mana startnya. Nah, kemudian ada aksinya atau misalnya langkah-langkah dari use case-nya, aktivitasnya apa gitu ya. Taruh dulu di mana aktivitas ini, di mana aktivitas yang itu gitu. Jadi siapa aktor yang memiliki aktivitas yang ini gitu. Nah, baru kita tambahkan alurnya dan nanti ada node akhirnya atau misalnya endingnya di mana sih gitu. Nah, tambahkan decision jika misalnya alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Nah, yang beda dari flowchart nanti kita akan ada namanya merge gitu. Jadi di sini akan ada menggabungkan, terus fork juga atau misalnya yang tadi percabangan itu juga harus di-join juga. Gitu. Nanti mungkin ini contohnya. Nah, jadi ini seperti ini contohnya, misalnya kita punya start di sini, gitu. Terus kemudian ada decision. Nanti terakhir kita juga harus merge. Kalau misalnya hasil decisionnya ini sudah tergabung. Jadi misalnya di sini decision yes, oh dia masih memiliki banyak aktivitas, gitu. Sedangkan decision no, dia langsung ke belakang. Makanya di merge-nya di belakang. Jadi ketika yes dan no-nya sudah berakhir, gitu, sudah bisa bertemu kembali, baru kita merge. Begitu juga dengan fork gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada percabangan, oh percabangan dia menghasilkan aktivitas satu, dia menghasilkan aktivitas dua, nanti dia harus di join kembali. Gitu. Jadi ada fork, ada join, ada decision, ada merge gitu. Nah jadi itu bedanya dengan flowchart gitu. Jadi kalau kita sudah percabangkan dia atau kita bagi dia menjadi beberapa decision, kita harus gabungkan lagi. Gitu. Kalau kita bagi dia juga pembagiannya ada fork-nya gitu ya, ada fork-nya, ada pembagiannya, kita join-kan lagi. Nah, di sini contohnya, jadi misalnya, nah ini masih yang contoh biasa ya, jadi contoh yang belum ada fork ataupun decision gitu. Jadi misalnya swim lane-nya di sini kita bagi menjadi 3 aktor, ada bagian gudang, bagian pembelian, dan supplier gitu. Startnya di bagian gudang. Jadi bagian gudang di sini memberi informasi data barang yang dipesan, kemudian diterima oleh si bagian pembelian, kemudian dia membuat surat perjanjian untuk ke supplier gitu. Supplier menerima, kemudian mengirim barang, begitu seterusnya gitu. Jadi di mana aktivitas itu berjalan, di sana dituliskan gitu. Jadi siapa aktor yang akan menjalankan aktivitas tersebut, di sana dituliskan aktivitasnya. Dan jangan lupa memberikan tanda panah untuk memperlihatkan alur dari si aktivitasnya itu. Sampai akhirnya dia menemukan end di mana berakhirnya. Jadi nggak harus di bagian gudang. Misalnya yang terakhir akan menerima aktivitas ini adalah bagian pembelian. Dia menerima kwitansi. Jadi end-nya ada di bagian pembelian. Nah, contoh kalau misalnya ada fork sama decision gitu. Jadi misalnya ini contoh untuk penarikan uang. Nah, di sini ada start gitu, terus kita memasukkan kartu, kemudian kita enter PIN gitu ya. Nah, kemudian si bank misalnya dia mengotorisasi gitu. Jadi dia akan melihat PIN-nya ini yang kita masukkan valid atau enggak. Maka ada decision di sini. Decision pilihannya ada 2, valid PIN-nya atau invalid PIN-nya. Jadi nggak ada decision yang lebih dari 2. Jadi pasti ada 2, nggak ada yang satu juga. Jadi selalu harus 2. Jadi misalnya kalau di sini valid PIN-nya, kita akan memasukkan angka yang mau kita tarik uangnya gitu. Nah, di sini ada decision lagi karena dia ngecek balance dari uang yang ada di bank gitu. Apakah balance-nya itu lebih atau balance-nya itu kurang. Nah, kalau misalnya balance-nya itu memang lebih gitu, maka di sini ada percabangan. Nah, ini dilihat percabangan di sini bukan ada 2 proses yang bisa kita pilih salah satunya, tapi percabangan di sini 2 proses akan berjalan secara bersamaan. Jadi misalnya di sini balance-nya lebih daripada uang yang kita punya, jadi kita bisa narik uang. Dia akan melakukan aktivitas yang pertama adalah dia mengeluarkan uang dari ATM, dan aktivitas yang kedua adalah dia akan mendebit akun kita yang ada di bank. Jadi proses itu keduanya berjalannya bersamaan. Bukan milih salah satu apakah ngambil uang atau apakah mendebit gitu, bukan. Jadi percabangan di sini keduanya jalan di saat yang bersamaan. Jadi setelah balance-nya itu lebih dari uang yang kita mau ambil, dia akan mengeluarkan uang dari ATM sekaligus dia akan mendebit akun kita yang ada di bank. Gitu. Jadi database-nya akan dikurangi uangnya. Nah, kalau memang sudah selesai percabangannya, bisa kita join-kan kembali. Nah, terus kemudian di sini ada apa? Di sini ada merge gitu. Jadi yang sebelumnya yang mengenai balance, ternyata di sini sudah selesai, maka kita merge-kan kembali. Dan yang terakhir ada merge lagi, ini punyanya yang valid PIN sama invalid. Karena invalid di sini baru selesai prosesnya, maka kita bisa merge-kan di bawah lagi. Baru dia mengeluarkan kartu dan
terakhir N-nya adalah mengambil kartu. Jadi di sini diawali dengan customer dan diakhiri juga dengan customer. Jadi itu mungkin activity diagram yang bisa saya jelaskan gitu. Jadi yang perlu diingat dari activity diagram di sini adalah berapa ada jumlah use case, segitu ada jumlah activity diagram gitu. Jadi jangan sampai nanti ada use case diagram, dia punya 10 use case, tapi ternyata kita cuma punya satu activity diagram gitu. Tapi bisa jadi misalnya use case-nya terlalu sedikit gitu ya. Jadi misalnya ada use case login gitu, terus ada use case lagi untuk pembayaran. Login ini mau kita gabung sama pembayaran, bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi nggak sesuai dengan jumlah use case, tapi tidak terlalu jauh juga jumlahnya gitu. Jadi kalau mau misalnya dijadikan 2 use case, itu dijadikan satu activity diagram juga bisa, tapi harus dijelaskan kembali. Tuh, nah mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan mengenai activity diagram.